Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Jika mendengar nama Joel Embiid, besar kemungkinan yang terlintas adalah seorang center dominan Philadelphia 76ers yang selalu bisa bermain di level MVP setiap tahunnya. Namun, hal tersebut berubah ketika memasuki playoffs. Mengapa Embiid banyak mengalami kegagalan di babak tersebut? Embiid, shake and bake. Tahunnya adalah 2023. Joel Embiid baru saja dianugerahi dengan titel individual paling presisius di NBA, yaitu Most Valuable Player. Embiid menatap babak playoff dengan sebuah target di depan matanya, untuk bisa membuktikan bahwa ia memang merupakan MVP yang layak. Membungkam mereka yang mengatakan bahwa Nikola Jokic seharusnya menjadi MVP. Jika membicarakan soal musim reguler tahun itu, memang Embiid seperti biasanya merupakan salah satu yang terbaik, dengan memimpin liga dalam perolehan poin, mencatatkan 33,9 poin per game. Namun, playoff merupakan monster lainnya yang belum bisa ia taklukkan, dan kembali ia harus melewatkan beberapa waktu karena mengalami cedera. Brooklyn Nets berhasil disapu bersih oleh Philadelphia 76ers pada ronde pertama, dan untuk ronde kedua menghadapi Boston Celtics, Embiid siap kembali ke atas lapangan. Embiid rupanya memaksakan diri untuk kembali ke lapangan. Efek dari cedera lutut masih menghantuinya sepanjang seri menghadapi Celtics, dan langkahnya harus terhenti di ronde kedua playoff 2023. Setahun setelahnya, ceritanya hampir sama seperti biasanya. Embiid mendominasi di musim reguler meskipun terganggu oleh cedera, dan kembali masuk ke babak playoff. Kali ini, 76ers ditunggu oleh New York Knicks, dipimpin oleh Jalen Brunson yang menjelma menjadi bintang untuk tim kota New York tersebut. Embiid sempat memberikan penampilan legendaris untuk 76ers. Salah satunya adalah ketika mencetak 50 poin pada game ketiga untuk memperkecil ketinggalan Sixers dalam seri tersebut menjadi 2-1. Menjadi musuh utama kota New York nomor 1, seolah akan menjadi motivasi lebih untuk Embiid meloloskan timnya ke babak selanjutnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Seolah familiar, Embiid gagal membawa 76ers maju lebih jauh di playoffs dan kalah dari Knicks dalam 6 pertandingan dengan skor 2-4. Embiid lagi-lagi gagal. Babak kedua playoff seolah menjadi halangan 76ers yang belum pernah melaju ke final wilayah sejak tahun 2001 lalu. Berbagai kekecewaan di babak playoff sudah sering dirasakan oleh Embiid. Bagaimana kita bisa lupa dengan tembakan Kawhi Leonard pada tahun 2019 yang menghentikan laju 76ers di babak semifinal wilayah timur. Padahal, Embiid merupakan center dengan berbagai gelar individual yang jika dilihat layak untuk masuk ke Basketball Hall of Fame. Sebut saja gelar MVP yang ia raih pada 2023, 2 kali memimpin liga dalam perolehan poin, 7 kali terpilih ke NBA All-Star, 3 kali masuk ke NBA All Defensive Team, dan 5 kali terpilih ke All-NBA Team. Namun dengan segala pencapaiannya tersebut, jika ia tidak memperbaiki nasibnya di masa depan, ia bisa saja terus diingat sebagai pemain yang hebat di musim reguler, namun selalu melempem di playoffs. 56-49 minutes ago, Embiid. Lantas, bagaimana bisa seorang center dominan seperti Embiid selalu tak bisa membawa timnya melaju lebih jauh dari babak kedua di playoffs? Embiid merupakan pemain yang tak bisa dihentikan ketika sehat. Itulah kata kuncinya, ketika sehat. Sementara, ia sering mengalami masalah cedera, terutama di babak playoffs. Ada suatu pernyataan di dunia olahraga, the best ability is availability. Kekuatan terbaik adalah bisa bermain di atas lapangan. Dan itu yang kerap mengganggu karir playoffs Embiid. Terhitung sejak 2018, Embiid selalu mengalami suatu cedera yang mengganggunya bermain di babak playoffs dalam 5 dari 6 seri playoffs terakhir. Pada tahun 2023 lalu, Embiid mengalami cedera pada lututnya yang menyebabkan ia tak bisa bermain maksimal saat menghadapi Boston Celtics di babak kedua. Lalu yang terbaru, Embiid sempat melewatkan cukup banyak waktu pada musim reguler 2023-2024 karena ia menderita cedera robek otot meniskusnya yang membutuhkan waktu pemulihan cukup lama. Meskipun ia tetap bisa bermain pada ronde pertama playoff 2024 menghadapi New York Knicks, penampilannya tetap tidak bisa maksimal dan akhirnya harus tersingkir lebih cepat. Cedera adalah satu hal yang merupakan resiko saat bermain basket dan kita ingin meminimalisir hal tersebut terjadi. Namun seringkali juga Embiid tidak bermain secara efektif di playoffs. Statistik Embiid di babak playoff juga tidak menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan apa yang ia tampilkan di musim reguler. Menurut catatan ESPN, Embiid membukukan 33,1 poin per game selama musim reguler.
Namun rataan itu turun menjadi 23,7 poin per game selama babak playoffs. Dengan selisih 9,4 poin lebih buruk tersebut, itu adalah selisih poin terbesar bagi seorang MVP musim reguler memasuki playoff sepanjang sejarah. Ada beberapa momen juga di mana Embiid terlihat kesulitan untuk bisa menjadi pemain yang diandalkan tim ketika memasuki waktu-waktu krusial. Seperti dalam game 7 menghadapi Celtics pada 2023 lalu, Embiid hanya mencetak 15 poin, dari 18 tembakan yang ia coba, hanya 5 yang masuk, dan ia gagal membawa 76ers melaju ke babak selanjutnya. Atau pada babak semifinal wilayah timur 2021 menghadapi Atlanta Hawks, di mana Embiid justru tampil mengecewakan. Pada game ke-6, Embiid hanya berhasil memasukkan 9 dari 24 tembakannya, dan justru membuat 8 turnover. Pada game ke-7, tembakan-tembakannya jauh lebih baik, memasukkan 11 dari 21 tembakan, dan mencetak 31 poin, namun ia masih membuat 8 turnover, dan 76ers kalah dalam game tersebut. Lebih jauh lagi, pada semifinal wilayah timur tahun 2019 melawan Toronto Raptors, Embiid hanya memasukkan 5 dari 14 tembakannya pada game ke-6. Selanjutnya, Embiid hanya memasukkan 6 dari 18 tembakannya pada game ke-7, dan membuat 4 turnover. Padahal jika dibandingkan dengan center-center yang juga sama hebatnya dengan dia, di playoff rival-rival Embiid sudah mencicipi kesuksesan terlebih dahulu. Sebut saja Nikola Jokic, rival berat Embiid dalam perebutan gelar MVP beberapa tahun terakhir, sudah bisa membawa Denver Nuggets untuk menjadi juara NBA pada tahun 2023 lalu. Selain itu, Jokic juga telah menerima gelar MVP ketiganya dalam 4 tahun terakhir, dan berhasil membawa Nuggets ke final wilayah barat 2 kali pada 2020 dan 2023, babak yang belum bisa dicicipi oleh Embiid. Atau beralih ke rekan setim Embiid saat berseragam tim nasional Amerika Serikat di Olimpiade Paris 2024, yaitu center asal Los Angeles Lakers, Anthony Davis. Meskipun Davis juga kerap terganggu cedera sepanjang karirnya, di babak playoff ia sudah merasakan kesuksesan dengan membawa Lakers meraih gelar juara NBA pada tahun 2020 lalu. Kekurangan superstar tambahan di sekitar Embiid, ia sudah bermain bersama pemain-pemain seperti Ben Simmons, James Harden, Jimmy Butler, dan terakhir bersama Tyrese Maxey. Pemain-pemain tersebut di atas kertas dapat melengkapi gaya permainan Embiid, ditambah dengan pelatih-pelatih berpengalaman yang pernah melatihnya seperti Doc Rivers atau Nick Nurse. Pada akhirnya, Embiid sudah berada di NBA selama 10 tahun, dan dalam satu dekade tersebut, belum sekalipun ia bermain di final wilayah, apalagi NBA Finals. Menurut kalian, di usianya yang telah mencapai 30 tahun, apakah Embiid masih bisa meraih kesuksesan di playoffs? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.